Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ada pertanyaan. Jadi karena lagi berada di bulan Maulid, bagaimana hukum memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia bid'ah, sunnah, atau dia diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Saya sudah beberapa kali sebenarnya menjawab tentang hukum memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan As-Sunnah dan logika akal sehat atau yang dikenal dalam dunia fikih disebut dengan dalil akli. Sebenarnya merayakan atau memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah masalah baru dalam Islam. Ada 3 penjelasan sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa Maulid Nabi itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian abad ke-6 ke-7 Hijriah sampai saat ini, lalu kemudian diadakan perayaan Maulid Nabi SAW. Di mana sebelumnya bahkan di masa para salafus soleh belum pernah memperingati Maulid Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh umat Islam di akhir-akhir sekarang ini. Sebenarnya hukum asli dari memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah boleh. Kenapa boleh? Berdasarkan ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakirhum bi ayyamillah dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wahai Muhammad, peringatkanlah umatmu tentang hari-hari Allah atau nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang dalilnya adalah umum, bukan khusus terkait Maulid Nabi SAW. Cuma isyaratnya adalah isyarat umum. Menurut Ibnu Abbas dan para ahli tafsir dari generasi sahabat tabi'in sampai Ibnu Katsir, semua menyatakan bahwa ayat ini dalam konteks mensyukuri hari-hari yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi para nabinya dan para rasulnya. Konteks ayat ini menurut ahli tafsir adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun, lalu Nabi Musa alaihissalam yang menolong mereka, bisa membebaskan mereka dan bisa membelah Laut Merah. Itu adalah nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala yang harus diperingati, yang harus diingat oleh umat ini. Ayat ini berlaku sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh para ulama, la ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun ayat itu terkait dengan konteks Nabi Musa alaihissalam, tetapi dia berlaku umum untuk hal-hal atau nikmat-nikmat, peristiwa-peristiwa dahsyat yang seperti dialami oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, di antara hal yang luar biasa yang penuh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil umum ayat ini menunjukkan bahwa mengingat kelahiran Nabi adalah boleh dalam Islam. Kecuali ada dalil khusus yang melarang itu. Kecuali dalil khusus yang melarang itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli usul fiqh, kalau ada dalil umum ya yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, dan selama tidak ada dalil khusus mengkhususkan dalil umum itu, maka dalil umum itu tetap berlaku. Oleh karenanya dalam konteks Maulid Nabi, maka Maulid Nabi dibolehkan.
berdasarkan ayat ini, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kelahiran Nabi, mengingat peristiwa Isra wal Mi'raj, sehingga manusia mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, manfaat dari peristiwa-peristiwa dahsyat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasulnya. Nah, dalam hal Maulid Nabi, dalam konteks Maulid Nabi, kita bisa mengingat Nabi, bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Rasulullah SAW ditanya ketika beliau berpuasa Senin Kamis, kenapa engkau berpuasa Senin Kamis ya Rasulullah? Beliau menjawab apa? Fihi wulidtu, yauma wulidtu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan oleh ibuku, sehingga aku berpuasa. Dalil ini adalah hadisnya sahih, ya, menunjukkan bahwa Nabi SAW memperingati kelahirannya dengan berpuasa, bahkan dengan ibadah. Sementara menurut saya pribadi, mohon maaf, menurut pribadi saya melihat bahwa Maulid itu bukan ibadah atau praktek ibadah yang dibuat untuk menyamai syariat, tidak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syatibi tentang definisi bid'ah. Jadi praktek-praktek tertentu yang tidak ada dalam syariat menyerupai ibadah yang dilakukan secara kontinu terus-menerus sehingga dianggap syariat. Nah, Maulid Nabi bukan dari bagian ibadah yang dibuat-buat, tetapi dia adalah acara atau agenda tertentu, ya, yang dibuat oleh umat Islam untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia bukan ibadah yang dibuat-buat, tetapi acara, sama dengan 17 Agustus, itu ya, sama dengan kita acara ceramah subuh keliling gitu. Kenapa harus ada subuh keliling? Apakah itu bid'ah? Ini ceramah saja. Jadi acara-acara seperti itu. Begitu juga Maulid. Cuma momentumnya setiap lahir, tanggal lahir Nabi Muhammad atau bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari hadis. Adapun dalil dari secara logika, ya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak melakukan acara tertentu dalam momentum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berbahaya bagi generasi umat Islam. Mereka akan melupakan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak akan mengenal secara mendalam siapa Nabi Muhammad SAW. Karena pada Maulid Nabi SAW yang dilakukan oleh umat Islam saat ini adalah semua pembacaan sirah, sejarah, Maulid Iba, Maulid Barzanji dan sebagainya, itu adalah sejarah yang menunjukkan siapa Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai beliau meninggal dunia. Perjuangannya seperti apa, sehingga timbul cinta umat terhadap beliau. Dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dijamin oleh Rasulullah SAW, ya, akan masuk surga bersama beliau. Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini hanya memiliki ibadah yang pas-pasan, tetapi aku cinta kepadamu ya Rasul. Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama siapa yang kau cintai. Modal cinta kepada Nabi, dia bersama Nabi di surga nanti insya Allah. Bukan berarti tanpa ibadah dan seterusnya. Oleh karenanya, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi adalah sebuah acara yang diadakan oleh umat untuk memperingati Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menimbulkan cinta, qudwah, keteladanan Nabi SAW. Seakan-akan Nabi SAW hidup di tengah-tengah mereka, sehingga mereka mampu mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan semangat dan seterusnya. Sebenarnya maksudnya itu, sehingga tidak membuat ibadah-ibadah baru yang menyamai syariah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekalian, zaman sekarang ini dalam kondisi kita diserang oleh banyak ideologi-ideologi gaya hidup yang tidak jelas, maka Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi SAW, ya, dengan membacakan sirahnya, tentunya tidak melakukan hal-hal yang bid'ah, ya, membakar macam-macam, mempersembahkan macam-macam, tidak, atau melakukan hura-hura, melakukan maksiat dan seterusnya, ya, pada setiap hari kelahiran Nabi. Itu bukan, itu maksiat, bukan hanya bid'ah, tapi kekufuran.
Yang dimaksud dengan maulid yang benar itu adalah ketika kita menggunakan momentum ini untuk melakukan tausiah, ceramah, seminar, dan sebagainya, untuk mempelajari sirah Nabi SAW, untuk menguatkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sejarah-sejarah yang dibacakan itu atau sejarah-sejarah yang diceramahkan. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.